Kita ngobrol-ngobrol santai aja, dari grup juga ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi saya punya waktu beberapa menit ke depan. Kalau misalkan Anda ada pertanyaan apapun, nggak harus seputar money magnet guys, apapun sih. Nah bahas apa? Apapun. Let's do Q&A aja. Lagi baca buku apa? Saya lagi baca The Power of Subconscious Mind. Oh itu keren banget sih. Belajar tentang ini ya, otak bawah sadar. Literally saya lagi baca itu. Nih, saya lagi baca di tab sih tapi. Di tab saya ini saya baca mana nih? 40% kayaknya kemarin baru selesai. Nah ini. The Power of Subconscious Money, saya lagi baca ini sampai 45%. What next for Tribelio? Nah, Tribelio fokusnya akan ke affiliate. Jadi akan fokusin ke affiliate. Saya juga barusan dikontak sama Kemenekraf untuk bantuin program pemerintah untuk sosialisasi affiliate. Jadi akan ke sana sih, arahnya Tribelio akan ke sana. Jadi align banget. Kita sudah set 2025 kayaknya bakal ke affiliate dan ternyata Kemenekraf juga arahnya ke sana. Terus kemarin kita jadi, yuk kita kenapa nggak kolaborasi aja ya sama pemerintah itu sih. Sumber Hidup Cirebon, hai. Ngajiroso IG-nya apa? Tadi live-nya di TikTok. Oh, Info News CPI. Info News CPI-nya kan masih sejam lagi ya. Jadi masih ada waktu kan, sejam lagi. Biasanya sih kalau sudah CPI saya nggak trade ya. Tadi pagi udah dapat kan, tadi siang saya udah dapat kan. Itu karangan siapa? Karangannya siapa tadi ya? Anda cari aja The Power. Udah agak lama sih bukunya, The Power. Oh, Joseph Murphy. Ya, by Joseph Murphy. The Power of Your Subconscious Mind, Unlock Your Master Key to Success. Jadi bawah sadar. Memang iya. Kalau Anda pelajari di mana-mana, kalau yang Anda benar-benar belajar di mana-mana, akhirnya kuncinya itu di situ, bukan di hal-hal teknis itu. Karena apa? Kalau hal-hal teknis itu kan tiap orang beda-beda ya. Saya content creator, Anda mungkin agen asuransi, ada yang agen properti, ada yang punya toko bangunan, ada yang punya pabrik baja, kan ya beda-beda banget dan semuanya bisa sukses. Tapi apa kunci sukses itu sendiri? Ternyata ada di situ, ada di bawah sadar. Gitu. Brain Boost Trader sama BPMM dipakainya mana pun bebas, sebenarnya bebas. Ajarin scripting doa yang spesifik. Loh ya spesifik ya tinggal minta aja. Hadirkan apa yang spesifik, kapan, tanggal berapa, angkanya berapa. Ya udah, sedetail itu sebenarnya. Hadirkan apa ya, orang yang bisa bantu saya ini itu gitu. Saya dari kemarin pengen trader, cuman awalnya dari mana? Nah loh, saya nggak ngajar trading loh ya teman-teman ya. Disclaimer ya, saya nggak ngajar trading ya. Saya trader, saya trading juga. Saya nggak ngajar trading gitu. Saya ngajarnya adalah psikologinya karena sama, ternyata luka batin, beban emosi itu ternyata sama aja, mau di trading, mau di bisnis yang lain ternyata ya sama aja. Jadi kenapa nggak benang merahnya disatuin aja? Itu sih yang saya lakukan. Saya kemarin pengen trader, cuman awalnya ini rekomendasi buku yang wajib dibaca anak SMA. Wih, semua buku personal development sih kalau saya, karena anak saya bayangin ya, anak saya dalam setahun baca 50 buku. 50. Jadi kalau direkomendasiin ya semuanya saya kasih ke dia, hajar aja semuanya. Mau tanya Brain Boost yang trader bedanya apa dengan money market? Loh, beda sekali. Scriptnya tuh totally different. Nih ya, kita lihat ya. Saya adalah trader profesional. Saya selalu sabar menunggu setup yang sesuai dengan trading plan. Saya nyaman melewatkan peluang yang tidak sesuai dengan strategi saya. Market akan selalu ada, hanya perlu menunggu. Jadi saya di sini push supaya otak kita itu believe bahwa nunggu itu nggak apa-apa kok. Jadi biar nggak FOMO. Menunggu balik awal, bentar, lari tadi. Ini menunggu adalah proses yang sangat menyenangkan buat saya. Ya jadi karena kalau Anda pelajarin semua trader profesional itu gamenya itu adalah waiting. Lebih make money menunggu daripada gerusa-gerusu masuk market. Saya trading hanya saat setup yang sesuai trading plan saya muncul. Tidak adanya posisi trading adalah bagian dari strategi saya. Jadi nggak FOMO nih. Profit atau loss itu nomor 2. Prioritas utama saya adalah setup yang sesuai plan saya. Modal saya hanyalah angka, dan berapapun angkanya tidak mempengaruhi emosi trading saya. Siapa yang tradingnya kalau angkanya kecil nyaman, tapi begitu tradingnya angkanya besar mulai tuh emosinya main tuh. Nah ini kita program di situ tuh. Floating profit atau floating loss hanyalah angka, dan berapapun angkanya tidak mempengaruhi emosi trading. Jadi mau floating nggak buru-buru ditutup gitu loh.
setiap saya entry adalah sesuai dengan trading plan saya, bukan karena iseng-iseng coba-coba atau mengejar ketinggalan, biar gak FOMO gitu. Nah, ya macam-macam. Pokoknya it's all about trading, bukan tentang duit ya. Trading itu bukan tentang duitnya, tapi tentang analisanya, percaya dirinya, disiplinnya, tentang itu sebenarnya. Keputusan trading saya berdasarkan data dan fakta dan seterusnya lah ya. Ini teman-teman, kalau Anda nanya trader itu isinya apa? Banyak. Ini. Saya tahu bahwa trading hanyalah angka. Supaya nggak duit, kalau dikaitin sama duit itu terlalu emosional nantinya. Jadi saya bikin ke angka. Mood saya stabil terlepas dari hasil trading. Ya, jadi mau win nggak overconfidence, mau loss nggak jadi emosi ya. Trading adalah bisnis, bukan permainan emosi. Nah gitu. Saya konsisten mengikuti trading plan. Pokoknya soal about trading beda sama money magnet kan beda ya. Saya percaya pada kemampuan analisa. Saya adalah trader profesional dan sukses dan seterusnya. Saya adalah trader yang kompeten. Ini buat naikin. Nah ini, siapa yang nggak bisa tidur nih? Tidur saya nyenyak terlepas dari posisi trading. Stop loss melindungi posisi saya saat tidur atau saat di luar proses trading. Asik ya? Proteksi modal adalah fokus utama saya. Saya nyaman dengan rasio risk reward saya. Ya, dibuat begitu. Saya memahami siklus, mata saya bisa melihat peluang dengan baik. Tadi ada yang komen kan ya, berapa tadi ya? Saya setelah ini, sebentar, ada yang udah nanya affiliate. Ini saya punya komunitas khusus Brain Boost Pro Trader ini untuk ngobrolin tentang psikologi. Nih, ada yang nanya, ada yang ngomong tadi. Ini nih, saya semalam dengar audio tapi tertidur jadi nggak inget apa aja isinya. Jika emang benar hari ini 3 entry saya profit semua, jadi pada happy itu. Saya bilang nih, udah cuan kan beli pro tradernya? Dia bilang udah balik modal, dan yang paling penting saya bisa jaga emosi sih. Ini yang paling saya rasa perubahannya. Nah gitu teman-teman. Jadi ya seru aja sih, saya suka ngebantuin begini sih. Ada yang tadi bermasalah dengan ini kan, dengan luka batin, bukan luka batin ya, beban emosi, mental block gitu. Saya bantuin, jadi langsung jadi beda banget, sampai merinding kok kayaknya this time, jadi langsung auto pede, auto yakin, sukses, udah bisa senyum dan ketawa pas ketik ini pula gitu. Saya bilang tapi dengerin pro tradernya ya supaya gak jadi ngawur. Jadi jangan sampai tradingnya ngawur. Ya itulah kalau ngomongin trading. Oke, kurang lebih itu aja teman-teman. Kalau tak bawa sadar, iya. Kayaknya asik kalau ada Brain Boost Tribe Gathering. Bener juga sih. Jadi yang nanya dari Sinta, Brain Boost Tradingnya sudah ada. Di link di bio saya teman-teman, kalau nyari Brain Boost semuanya ada di link di bio saya. Bahkan saya mau kasih lihat nih ya. Anda kesini. Brain Boost, kemudian di Brain Boost Collection. Oke? Kalau Pro Trader kan ada di sini ya. Yang ini masih di sini, belum saya buka soalnya. Tapi boleh lah buat cuplikan. Lihat ya. Ini Anda sudah tahu money magnet, Anda sudah tahu Pro Trader. Sebentar. Kemudian ada PD Public Speaking, Anda sudah tahu. Relaxation, Stress and Anxiety, udah tahu. Bela diri, udah tahu. Ada yang baru. Brain Boost suka baca buku. Jadi buat Anda yang pengen baca buku tapi kok ngantuk ya, nggak selesai ya di tengah-tengah ya, kayaknya nggak ada waktu ya, males ya, bosen ya. Tapi Anda tahu bahwa Anda mau belajar dan Anda butuh untuk membaca buku. Nah, Anda pakai ini. Ini saya pakein ke anak saya juga supaya baca buku itu enjoyable. Sebenarnya kalau judul bahasa Inggrisnya, saya itu bikinnya sebenarnya judul bahasa Inggrisnya adalah joyful reading. Sebenarnya itu di kepala saya muncul pertama kemarin tuh joyful reading. Cuman bahasa Indonesia, kalau saya jual Brain Boost-nya dengan kata-kata bahasa Inggris, kayaknya kok nggak banyak yang ngerti ya. Joyful reading itu apa sih joyful? Ya udah deh, gampang-gampangnya aja Brain Boost suka baca buku gitu. Biar apa? Biar suka baca buku gitu. Gimana gimana caranya melepas mental block? Mental blocknya di lesson nomor 7. Jadi bukan cuma didengerin aja, tapi ada lesson nomor 7. Jadi buat lepasin mental block ya. Ini kan money magnet ya. Kalau Anda belajar dengerin audionya kan Anda klik yang ini, Brain Boost Money Magnet nih. Yang ini nih. Nah, kalau Anda mau belajar ngelepasin mental block, Anda pakai yang di bawah, yang Theta Attraction Course, kemudian yang nomor 7, Mental Block Removal. Nah, ini. Pakai ini, teman-teman, untuk ngelepas mental block. Gitu ya. Kok aku dapat mangga Queni? Kemarin lagi pengen banget tapi lagi nggak musim, teks ilmunya mantep. Kok ebook kalau mau upload di Tribe itu harus nulis langsung di Tribe? Kalau saya buat di Canva berarti input picture.
Iya, atau dibuat dari Canva, dibuat ke PDF bisa, di PDF kan aja. Kok saya lihat, kok lebih fokus ke subconscious atau tentang consciousness ya, apa yang membuat itu? Karena saya melihat bahwa ternyata problem banyak orang itu adalah urusannya di bawah sadar. Jadi dari situlah saya memutuskan untuk yuk let's fokus di situ. Makanya ini kantor saya juga tulisannya kan udah brain boost gini kan. Ya jadi memang fokusnya ke situ karena itu lagi benar-benar dibutuhin banyak orang lah. Apa ada orang yang sukses terlahir tanpa pernah merasa menjadi karyawan? Oh banyak lah, banyak. Saya juga nggak pernah jadi karyawan teman-teman. Saya freelance tapi nggak pernah jadi karyawan. Kalau masalah hidupmu hanyalah uang, itu terlalu mudah. Keinget bener banget. Bayangin ya, kalau sudah sakit jantung harus transplant jantung misalnya. Itu akan lebih susah gitu kan. Nyari transplant jantung akan lebih susah. Miliaran dan susah. Itu. Kok kenapa pikiranku selalu negatif loh? Ya enggak apa-apa. Tinggal di ini aja. Decay. Terus gitu. Kalau Anda biasa negatif kan tinggal di aware aja. Normal karena Anda nggak ada yang ngajarin. Dan sangat normal pikiran negatif karena apa? Karena yang Anda konsumsi semuanya adalah hal negatif. Mau sosial media, berita semuanya kalau dilihat itu negatif. Gak tau ya, kalau saya buka Google News saya munculnya apa ya? Google News, Home for You. Kalau saya sih lebih banyak ke gadget sudah. Kalau Anda lihat Google News ya, For You. Kalau For You-nya sih udah aman sih harusnya ya, tapi nggak tahu. Nih, ini nggak terlalu. Kalau Home-nya tadi mulai ada aneh-aneh kan? Ada apa nih? Komnas HAM, Human Right Violation. Nih, at least 10 terbunuh ketika tanah longsor, flash flood hit Java Island. Jadi isinya tuh banyak negatifnya. Chinese hack of global telecom provider, the death of robot design. Oh ini the death of robot, oke. Jadi banyakan negatifnya gitu. Jadi kalau Anda biasa ngeliatin itu semua, terus Anda berpikir negatif, ya sangat wajar sekali, gak ada masalah. Tapi habis itu, apakah itu yang Anda mau? Kalau enggak, ya diubah. Terutama aku kok banyak luka hati, jadi bismillahirrahmanirrahim, BBMM kepake banget sih. Nah itu psikologinya yang mana? Maksudnya psikologinya itu, psikolognya yang mana? Saya nggak paham. Saya umur 21, penghasilan 300 juta per bulan karena kripto. Mantap, congratulations. Cara cepat membangkitkan. Bawah sadar nggak pernah tidur, jadi nggak perlu dibangkitkan. Udah pasti bangkit. Kalau bawah sadar Anda mati, Anda sudah mati. Karena apa? Nafas, jantung, darah, semuanya itu bawah sadar yang ngatur. Kok udah 3 tahun masih belum bisa lulus FTMO? Simple, pertanyaannya. Kalau Anda main akun demo, win atau loss? Kalau Anda main akun demo dan win, akun real dan loss, berarti urusannya bukan di teknis, tetapi di psikologis. Kalau sudah di psikologis, kita benerin bareng-bareng. Anda terbaik sebenarnya adalah gabungan antara BBMM, Brain Boost Money Magnet, sama Brain Boost Pro Trader. Kenapa digabung kayak begitu? Saya baru menyadari setelah banyak yang pakai. Jadi testimonial orang kemarin itu gini, emosi tidak stabil karena ketakutan akan loss, duitnya habis. Ya sebenarnya itu yang terjadi, takut kalau loss. Tapi kalau Anda punya waterfall of money, duit Anda tumbuh di pohon ceritanya, duit Anda unlimited. Misalnya duit Anda, di bayangan Anda atau di hati Anda duitnya unlimited, maka ketika ada loss itu sebenarnya nggak ngefek di hati Anda. Ini ngomong di hati ya. Karena Anda ngerasa bahwa duitnya banyak kok. Maka Brain Boost Money Magnet itu bikin Anda merasa itu dulu. Jadi bener-bener kayak nggak usah trading juga nggak apa-apa kok, ya udahlah tenang-tenang aja lah, itu dulu. Nah kemudian Brain Boost Pro Trader yang isinya seperti tadi itu membuat Anda sebagai trader lebih bener lagi, lebih rapi, lebih disiplin, lebih fokus, nunggu itu nggak masalah itu sebenarnya. Jadi adalah gabungan dua-duanya itu powerful sekali kalau Anda trader gitu. Pengen banget gak pernah bad mood kayak aku Denny? Iya, saya gak pernah bad mood. Anda lihat saya juga gak pernah bad mood. Nanya istri saya juga, saya gak pernah bad mood. I enjoy my life. Jadi kalau kayak begini masih bad mood gak? Udah dikaruniai segitu, masa masih bad mood? Ya salah dong kalau kita bad mood. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau bad mood berarti Anda belum piawai menggunakan otak sendiri. Karena otak kan kita yang kontrol gitu. Mau mikir ini, mau mikir itu kan kita yang kontrol. Kalau bad mood berarti kita nggak biasa atau nggak bisa ngontrol otak kita.
Bener gak? Kan ngaco. Artinya adalah Anda nggak tahu mau ngebayangin apa yang bikin Anda termotivasi. Simple kan bad mood kan karena Anda memikirkan sesuatu terus tiba-tiba bad mood. Berarti kalau mau happy kan tinggal mikirin sesuatu yang bikin Anda happy. Selesai, ngapain dibalik ke bad mood lagi? Jadi kalau ada, aduh ini pikiran ini nggak menyenangkan, udah pindah, switch, mikir ini. Selesai kan sebenarnya cuman gitu aja. Oke, pakai BBMM, scripting doa untuk suami bisa. CCA Warrior 12 Desember itu saya ngisi, kayaknya kok bukan. Kayaknya tim saya yang ngisi. Saya di jadwal saya tidak ada besok. Kosong. Udah 7 hari terakhir dengerin BBMM, income masuk 7 jutaan seminggu ini sesuai yang diharapkan. Mantap. Sip. Yang belum beli Brain Boost Money Magnet, please guys, itu testimonial banyak banget, Anda bisa lihat sendiri kan. Anda bisa lihat sendiri di chatting begini. App Traversity kapan nih? App Traversity belum, yang akan muncul itu adalah apps-nya Brain Boost duluan. Jadi ini harusnya didesain buat di mobile teman-teman, tapi ini saya tunjukin aja ada di sini. Ini sudah ada di sini. Nah ini Brain Boost. Nah ini kan sudah ada nih Brain Boost apps. Nah ini, gitu. Jadi ada koleksinya ada di sini. Nanti akan nambah terus ya. Habis ini kan akan muncul ini yang baca buku belum masuk sih. Nah kalau di sini nanti udah tinggal di tinggal dimulai. Nah, tinggal dimulai, udah tinggal di play aja gitu. Di sininya tinggal di play aja. Lebih gampang, lebih mudah dan lebih ya enak lah, lebih convenience dan bisa offline. Yang itu yang Anda minta kan, bisa offline. Gitu. Kok saya di bisnis asuransi bagusnya pakai yang mana? Loh, Anda nggak tahu sih. Sebentar. Saya itu punya grup ini untuk asuransi. Money Magnet. Alpha Team Money Magnet. Tahu Alpha Team? Alpha Team punyanya Allianz. Nah ini semua pada rotate semuanya, pada rotate semua. Ya jadi pada rotate semua kayak gini sih. Ini grupnya Alpha Team. Ya jadi semua pakai Money Magnet. Jadi awalnya pakai Money Magnet, nanti kira-kira mungkin 2 minggu lagi saya keluarin Brain Boost untuk sales. Nah itu Anda bisa pakai. Ada nggak kok platform yang kita bisa rekrut afiliator? Kan ada di Traversity ya. Kok keraguan sekecil apapun melintas sekejap dalam hati, apakah termasuk mental block? Enggak. Kalau mental block itu biasanya udah dipush aja begitu, itu nggak jebol-jebol, itu mental block. Udah dipush kayak saya harus konten nih tapi enggak lah, tapi inilah, itu mental block. Yang nggak bisa trading apa bisa beli trade boostnya? Ya enggak lah. Anda bukan trader kan berarti. Kalau bukan trader nggak ada gunanya pakai itu kan, Anda juga nggak ngerti. BBMM yang aku beli bisa untuk anak-anak, bisa aja. Aplikasi sudah jadi, lagi kita submit ke Play Store. Jadi tinggal nunggu approval aja dari Google sama dari Apple. Ketika itu sudah di-approve, maka Anda langsung bisa pakai. Mental block sama limiting belief, ya sama. Revenge trading bisa lepas gak? Ya kok pengen banget hilang itu kebiasaan revenge trading, bisa. Tapi Anda gabungin ya, pakainya gabungin ya. Karena revenge trading itu sebenarnya karena takut loss aja. Wah sayang nih, rugi nih. Tapi kalau Anda merasa abundance, merasa kaya, itu aman. Udah lama nggak lihat Koden, kenapa sekarang lebih fokus ke subconscious? Apa karena ada kejadian unik? Enggak sih, saya pakai beginian udah lama. Saya itu saya itu CHT teman-teman. Saya itu CHT, saya itu NLP Master. Jadi saya punya sertifikasi di urusan perotakan. Perotakan banget gitu. Gile, omset TikTok saya tiap hari makin naik tajam setelah denger BBMM. Thank you, mantap, congratulations ya. Thanks God. Sesuai yang diajarin di course BBMM, melepas mental block, kok saya gak bisa nemu bayinya saya ya, gimana solusinya? Nah ini mesti agak panjang sih, nanti di ini aja ya, nanti di grup aja ya, agak panjang. Kok apakah ada kriteria khusus yang mengakibatkan Brain Boost gagal? Ya banyak sebenarnya. Gini, Brain Boost itu kan memprogram otak bawah sadar nih. Tapi ini kan hal bagus ya, Anda masukin hal bagus gitu, hal positif. Tapi problemnya adalah Anda masukin hal negatif juga. Nah ini kan jadi problem. Makanya kalau di Brain Boost Money Magnet saya bilangnya adalah remove all negativity, supaya ini masuk gak ditambahin lagi negatif. Nah kalau dicampur terus kan dia sama aja bohong kan. Kayak Anda sudah minum obat antibiotik tapi habis itu terpapar sama virusnya terus gitu, bakterinya terus gitu. Kan ya bermasalah. Brain Boost itu di dalamnya ada satu video doang atau banyak video? Loh, Brain Boost itu audio, bukan video. Tapi tiap produk akan berbeda-beda, tergantung produknya yang mana.
sumber hidup Cirebon sejak pakai BBM saya jadi lebih positif, bagus lah. Ya, contoh mental block, disuruh konten nggak berani, katanya takut, malu dan sebagainya. Nanti kalau ada yang komen jelek gimana, kalau nggak ada yang lihat gimana, di komen salah, dilihat salah, udah deh nggak ada yang komen jelek, tapi saya jelek, kan kacau ya, itu mental block. Chicken mindset lah ya, saya bilangnya ya. Brain boost untuk sales ada, coming soon. Sudah rekaman, mungkin ya 2 minggu lagi lah ya. Bang, kalau buat niche agama tapi kita bukan tokoh agama, ya nggak apa-apa. Tokoh agama kan dimulai dari bikin konten agama sebenarnya, bener nggak? Meskipun medianya banyak, nggak harus sosial media kan. Apakah akan ada video baru buat subconscious biar bisa goal tahun depan tercapai? Udah mau tahun baru nih, goal tahun depan tuh apa? Prefer mobil listrik atau mobil BBM? Sama aja sih buat saya sih. Saya tuh jarang keluar teman-teman. Keluar itu saya lebih sering pakai Grab. Jadi kalau ditanya beli mobil apa, mobil saya nggak ada yang... Saya belum beli mobil baru sih, nggak se-urgent itu untuk beli mobil baru. Saya lebih tertarik untuk upgrade laptop saya. Daripada beli mobil baru, saya lebih tertarik upgrade laptop saya sih sebenarnya. Lebih ke sana mikirnya, mobil jarang pakai. Udah mau tahun baru kok, apakah semuanya akan selesai tahun ini kok? Udah setahun ekonomi drop banget. Maksudnya pertanyaannya apa? Yang selesai apanya? Saya nggak tahu yang selesai apanya. Ketika kita sudah punya ide tapi minim modal, gimana ya solusinya ya? Ide itu nggak ada harganya. Mau pinjem bank tapi takut gak stabil. Yes. Ajak temen kalau saya solusinya. Ajak temen aja. Ajak temen partneran. Oke, let's go. Yuk bareng. Teman Anda berani gak? Kalau ide Anda bagus, teman Anda yang punya duit harusnya juga berani. Kalau ide Anda jelek, ya mungkin Anda doang yang pede. Tapi teman Anda gak berani, gak pede. Iya kan? Bismillah besok tanggal 12 Desember beli BBMM. Sip. Kode ini tanya, kalau gerakan membersihkan hampir sama dengan gerakan membuka, apakah itu nggak apa-apa? Harusnya ada perbedaan, harusnya berbeda. Membersihkan membuka itu beda. Jadi membuka itu sebenarnya adalah Anda membuka diri Anda untuk menerima rezeki, menerima apa yang Anda minta, itu gerakan membuka. Biasanya sih sangat berbeda. Kok ada nggak Brain Boost suka bekerja? Nah, saya mau bikin. Saya tuh lagi mikir, saya sendiri ini oke, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan saya bisa di-push lebih kenceng lagi, ya sebenarnya ya nggak apa-apa juga gitu. Makanya saya lagi mikir sebenarnya untuk fokus productivity and creativity. Satu Brain Boost. Fokus productivity and creativity untuk nge-push supaya kerjanya lebih optimal, lebih kreatif, fokus, hasilnya outputnya banyak. Kok apa motivasi terbesarnya supaya bisa sukses? Motivasi terbesar saya sebenarnya adalah ada 2 sebenarnya. Yang nomor 2 dulu itu saya suka banget sama gadget. Jadi saya beli game, beli gadget semuanya ini saya suka. Saya bahkan punya tablet 2. Satunya nggak saya pakai, cuman karena ya ada yang baru saya beli. Saya suka itu nomor 2 saya. Nomor 1 saya sebenarnya achievement. Denny Santoso berhasil hit X sebagai target, itu motivasi terbesar saya di situ sebenarnya. Makanya kemarin itu ketika Anda lihat produk-produk saya yang lain, itu lakunya itu baru kayak 1000, kadang-kadang 500, kadang-kadang 800. Maka saya bilang ke tim saya, itu aja mengganggu gitu, kayak guys, ini harusnya target itu bisa hit tinggi banget. Tapi kenapa kita selalu setiap jualan itu kok cuma 500, 800 sampai 1000. Ya sih lumayan sih, harga 500.000 kalau 1000 itu sudah setengah miliar. Bagi banyak orang itu ya, dan itu angkanya udah bagus banget. Saya nggak pentingin angka teman-teman. I don't care about numbers. Yes, secara bisnis memang penting sih, tetapi di hati saya bukan itu. Di hati saya adalah kok cuma bisa jualan 1000 ya? Emang nggak bisa gitu hit 1 juta sales? Nah, di kepala saya tuh selalu kayak begitu. Saya pengen hit something yang baru, pengen dapetin something yang baru, selalu seperti itu. Saya baru beli BBMM, masih banyak bingung untuk audio afirmasi yang mana. Nomor 3, audionya cuma 1. Nomor 3, dilihat aja nomor 3. By the way, yang jadi alasan kamu untuk pakai BBMM sendiri apa? Loh ya, itu kan works ya. Nah kalau works kan ya saya pakai, saya mau jadi lebih tenang, saya mau jadi lebih happy, pede dan sebagainya, attract more money ya. Kenapa enggak gitu loh, saya pakai. Lah kemarin saya lucu aja tuh, saya lagi dikasih solusi kemarin itu. Saya lagi dikasih solusi, istri saya lagi di ruang tunggu. Ketika saya selesai dikasih solusi, masuk ke ruang tunggu, istri saya lagi tidur dengerin BBM. Ya jadi istri saya juga pakai, anak saya jadi pakai. Setiap hari diajak gosipin orang, bagaimana menghilangkan hal negatifnya setiap hari. Stop gosip, berhenti aja, gak usah gosip lagi.
Apa motivasi terbesarnya? Udah dengerin audio harus ikut instruksinya atau dibawa tidur? Dibawa tidur aja. Saya punya banyak goals untuk bisnis tapi sedikit yang terrealisasi karena overthinking. Bagaimana supaya bisa achieve goal yang lebih optimal? Overthinkingnya dibuang. Dilepasin aja beban emosinya. Seperti yang ada di lesson nomor 7. Jadi kalau di audio saya, di lesson nomor 7 itu kan ada mental block removal. Pakai itu aja. Supaya lepas. Biar gak bad mood, mikir yang seneng-seneng aja ya. Iyalah. Lah kan Anda tinggal mikir, kan mikir tuh milih ya teman-teman ya. Mikir A, mikir B, mikir C, mikir D gitu. Lah kenapa? 99% yang kita pikirin tuh yang nyebelin, yang masa lalu lah, yang mantan lah, yang bos tadi pagi marah-marah, yang masa lalu. Berapa persen porsi yang Anda gunakan untuk mikir masa depan? Pertanyaannya. Besok mau ngapain? 3 bulan lagi perusahaan Anda mau jadi kayak apa? Setahun ke depan bisnis Anda mau jadi seperti apa? Kalau Anda ngeblank, berarti Anda terlalu banyak ngabisin waktu di masa lalu. Sementara Anda mau mendesain masa depan. Salah siapa? Bener kok, free financial juga kok yang bikin gak bad mood. Ya, kalau saya lagi gimana-gimana ya, biasanya kalau nggak Netflix, ngeliat YouTube, kemudian main game aja. Di sini kan ada gaming ini, saya tinggal main game aja, saya tinggal ambil main game. Udah. Ya, tinggal nyalain main game di sini atau main PlayStation di depan situ. Ajak anak-anak saya nontonin Netflix atau apapun itu. Gitu. Gimana caranya biar pikiran tenang dan mood bagus terus walaupun banyak masalah atau lagi nggak punya uang? Nggak ada hubungannya soalnya. Anda yang mengait-kaitkan. Kalau nggak punya uang artinya adalah saya harus stres. Berkata siapa? Kalau nggak punya uang artinya saya, nah arti-arti ini loh. Kan artinya, kan harusnya, nah itu. Coba perhatikan kata-kata Anda. Apakah banyak kata-kata yang harusnya, kata-kata yang artinya? Coba dicek. Mulai dari situ. Oke, dari situ. Jadi ketika Anda nggak punya uang, kan artinya kan, maka dari itu, nah itu kata-kata penghubung itu coba dianalisa, ditulis di atas kertas. Terus dipertanyakan. Anda pertanyakan diri Anda sendiri. Emang bener ya gini ya? Kalau nggak begini emang nggak boleh gitu. Kalau lagi banyak utang, tapi saya happy, emang kesalahannya di mana? Nangkap ya? Ini Anda mulai mempertanyakan. Karena itu semua bisa diutak-atik. Kalau energi lo terus kenapa? Olahraga lah, masa nggak olahraga? Mungkin Anda kurang olahraga, kurang kena matahari, kurang makannya kurang sehat. BBMM-nya kok pakai yang mana? Loh, BBMM itu kan Brain Boost Money Magnet. Saya pakai Money Magnet. Tapi belakangan nggak. Kemarin saya pakai yang suka baca buku. Pengen nyoba, saya puter terus gitu. Suka baca buku. Terus saya lagi mau pakai yang trader sebenarnya. Tapi trader juga saya sudah nggak masalah sih. Nyusun skrip, saya bacain sendiri bolak-balik. Udah masuk ke bawah sadar saya. Saya kan membuka bawah sadar sendiri. Jadi begitu bacain tulisan sendiri di kepala saya anggap ini adalah kebenaran. Nah, ketika ini adalah kebenaran, maka masuklah ke bawah sadar. Ya, saya sudah terbiasa memprogram self hypnosis seperti itu. Jadi ketika saya membaca 4 kali skrip pro trader, tiba-tiba trading saya membaik sih. Tiap hari cuan. Jadi ya happy aja. Scripting boleh untuk beberapa, nggak cuma satu. Brain Boost untuk trader sudah ada. Tinggal Anda ambil di link di bio saya aja. Brain Boost untuk trader. Jadi setelah dengar audio booster, Brain Boost maksudnya, memang gampang banget narik apapun. Cuman harus benar-benar hindari lintasan negatif karena jadi cepet narik juga. Harus hindari berita negatif. Iya bener. Kan mesin magnet Anda dikencengin. Ketika dikencengin tuh dunia memang begitu. Selama ini Anda sudah narik. Yang jelek Anda tarik, yang positif Anda tarik. Nah, saya booster aja sebenarnya. Pakai gerakan bersih-bersih itu semuanya untuk ngebooster. Nah, bahaya memang ketika Anda tiba-tiba narik yang negatif. Gitu. Apps-nya belum di-approve. BBMM-nya pakai yang mana? Saya online book property dan digital product. Nah, mikirnya bukan begitu. Mikirnya itu adalah ketika bisnis Anda banyak online book property digital product, Anda mau memprogram otak Anda seperti apa? Itu loh pertanyaannya. Jadi Brain Boost itu untuk memprogram otak. Nggak peduli mau bisnisnya apapun. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Program otaknya apa? Kok kalau mau masuk ke grup asuransi Allianz tadi apakah bisa? Nggak bisa. Itu grup khusus si Alpha Team. Bukan grup saya. Kecemasan dalam mencari income bukan mental block. Itu negative thinking yang harus di-remove pelan-pelan. Jadi pakai aja Brain Boost Money Magnetnya kalau itu. Untuk properti bisa. Cocok buat yang mau nonton CCA Warrior 12 Desember. Kemudian yang ngejar bukan. Kayaknya bukan. Saya nggak ada di schedule saya. 3 faktor utama mencapai 100 juta dari produk digital apa saja? Good.
Satu, produknya disukai market. Produknya disukai market. Yang kedua adalah margin yang cukup tebal. Kalau Anda jualan produk digital yang harganya di bawah 100.000, ini akan bermasalah karena marginnya kurang besar. Ya, Brain Boost Money Magnet ini margin yang buat saya cukup menarik karena harganya masih murah. Harganya kan cuma 298, bukan yang 500.000, bukan yang sejuta kayak biasanya. Sehingga marketnya jadi lebih lebar. Yang ketiga, bisa ngiklan. Karena nggak mungkin hanya dari follower saja. Ya, jadi be careful di situ. Nggak mungkin hanya dari follower aja. Itu yang banyak orang salah kaprah bahwa dan followerku masih dikit nih, mana bisa jualan. Justru itu. Harusnya bisa ngiklan baru nyampe 100 juta. Karena kalau follower baru 10.000, 20.000 nggak bakal nyampe 100 juta. Punya saya aja follower udah ratusan ribu begini, itu baru nyampe ratusan juta. 100 juta, 200, 500 juta itu nyampe. Tapi sisanya itu disupport sama ads, sama iklan. Berarti kamu bisa hipnosis anakmu atau orang lain? Ya bisa, saya certified hypnotherapist kok. Bisa lah. Tapi by the way, ini sama pertanyaannya, hipnoterapi sama BBMM sama nggak konsepnya? Agak sedikit berbeda. Karena BBMM itu digeneralisasi untuk afirmasi masuk. Kalau hipnoterapis yang ada kebenaran ke orang terapisnya, itu kan akan digali manual satu-satu ya, problem Anda satu-satu, bukan digeneralisasi. Jadi agak sedikit berbeda, tapi mekanismenya mirip. Karena sama-sama berkomunikasi dengan bawah sadar. Nah, sekarang ketika Anda nonton film horor dan Anda ngerasa takut, itu sebenarnya adalah proses hipnosis. Habis itu pulang nonton bioskop film horor, Anda pulang takut kamar gelap dan takut ke toilet sendirian, berarti hipnosis Anda berhasil. Jadi nonton film hipnosis lah, nonton film horor lah, itu hipnosis. Anda melihat kemarin itu ya, kabar di berita, di koran, di TV bahwa PPN akan naik. Belum naik sih, baru akan naik. Dan ada lagi bakal resesi, bakal pengetatan ini itu. Tiba-tiba Anda stres. Tiba-tiba Anda ngerasa bahwa wah 2025 bisnisku gimana ya? Cemas muncul. Itu Anda sedang melakukan proses hipnosis. Gitu. Karena logikanya PPN-nya belum naik. Logikanya bisnis Anda belum kenapa-kenapa hari ini. Hanya karena Anda membayangkan masa depan bisa begitu dan Anda ngerasa cemas, itu Anda sudah melakukan hipnosis yang negatif. Jadi gimana? Ya, jadi itulah. Pokoknya memprogram bawah sadar itu namanya hipnosis. Kok aku kalau dengar BBMM kok ketiduran ya? Dan memang ketiduran kan yang diprogram bawah sadar. Yang udah punya BBMM beli lagi app BBMM, enggak, itu gratis. Saya invest 200-an juta untuk supaya Anda bisa pakai apps-nya. Ya, nggak usah bayar lagi, aman. Cocok buat yang mau belajar biar pinter. Belajar mungkin pakai baca buku. Kalau nggak betah baca buku, pakai baca bukunya aja dulu. Brain Boost untuk trader ada berapa audio? Pakai dua-duanya. Yang Money Magnet sama yang Pro Trader. Pakai itu digabungin. BBMM untuk anak-anak PAUD kayaknya belum butuh ya. Jessica sejak pakai BBMM bikin hidup lebih hidup. Iya. Kalau dengar BBMM selalu ketiduran. Ini udah hand movement 2 3 4 harus selalu gosok-gosok tangan. Gosok-gosok tangan mempermudah bagi yang baru mulai. Tetapi buat saya pribadi tidak perlu lagi gosok-gosok tangan. Enggak, saya enggak pakai. Gimana cara bangkitkan karakter yang kuat untuk membangun tim yang powerful? Maybe Anda perlu ikut kelasnya. Di Januari itu ada kelasnya partner saya, Coach David, tentang leadership. Jadi sepertinya kamu perlu ikut kelas kayak begitu, kelas leadership. Ada namanya apa kemarin itu DT Trailblazer kalau nggak salah, tapi baru Januari. Nanti saya di situ juga datang ngisi ya. Saya lupa tanggal 19 sampai tanggal 23 atau berapa gitu. Gitu sih. Kok kalau ada rekomen buat trade kabarin. Rekomen apa nih? Kalau Brain Boost-nya sudah ada. BBM bisa buat narik rezeki nggak? Lagi kusut ke keluar. Loh, memang buat narik rezeki kan? Brain Boost Money Magnet. Memang buat narik rezeki. Saya pakai BBM tiba-tiba off gitu aja di tengah sesi. Mungkin karena memori HP Anda ngedrop. Biasanya karena aplikasi browsernya buka kebanyakan tab atau aplikasinya kebuka kebanyakan. Tapi habis ini Anda akan pakai aplikasinya kan, Brain Boost aplikasi, jadi harusnya better.
Apa keraguan hati bisa menggagalkan scripting doa? Jawabannya bisa. Aku bahkan yang narik koin masih belum berhasil, tapi hampir berhasil. Berhasil atau enggak gitu aja sih. Bisnis yang kayak MLM gitu ngajak orang masuk ke bergabung itu bagus nggak? Tergantung. Bagus atau enggak itu ada nggak yang sukses dari situ? Jawabannya ada. Apakah cocok sama Anda? Belum tentu. Nggak ada. Saya nggak ngejudge itu bagus atau jelek. No. Karena ada yang sukses, ada yang enggak. Kalau Anda ngajakin saya, kasino yuk. Nah, buat saya itu ilegal ya, nggak boleh ya. Itu sih kalau saya. Tapi kalau MLM selama ini kan masih legal ya di Indonesia ya. Masih legal dan nggak ada masalah sih sebenarnya. Sampai sekarang belum bisa ngerasain hand movement 1. Ada saran. Oke, buat yang nggak bisa ngerasain hand movement ya, ini buat teman-teman yang sudah ngikutin money magnet, digosok aja cepet begini. Sampai kerasa anget. Oke, sampai kerasa anget. Begitu kerasa anget, tipis aja, dibukanya tipis aja, jangan besar-besar begitu, tipis aja gini. Kan kerasa ya, kerenyang gitu. Nah, begitu kerenyang, ini mulai ditekan, ditarik, tipis aja gini, kayak diusahakan nekan tapi bukan nekan banget. Gitu, kayak diusahakan. Nah, ini kayak mulai kerasa nih. Nah, ini mulai narik nih. Nah, ini mulai ada bolanya. Nah, ini mulai keluar nih. Nah, ini kan begitu bolanya udah mulai kerasa, nah ini kan jadi duduk gini. Bolanya dimainin. Mainin aja bolanya. Sambil habis itu perintahin. Yuk, faster gitu. Faster. Ini kan tambah cepat, faster gitu. Dan seterusnya, yuk pikir gitu. Jadi lama-lama kerasa. Itu caranya. Yaitu buat teman-teman yang belum ikutan Brain Boost Money Magnet. Nah, itu ikutan Brain Boost Money Magnet, nanti akan ada pelajaran itu. Jadi itu caranya untuk berkomunikasi dengan bawah sadar. Kalau belum bisa kebeli BBMM, gimana ya afirmasi ya biar bisa order BBMM? Anda bisa pakai duitnya misalkan, atau saya punya BBMM saya bisa beli BBMM tanggal sekian, itu juga boleh, atau hadirkan uang 300.000 maksimum tanggal berapa? 20 Desember misalkan, atau 12 besok hadirkan 300.000 dari mana saja, maksimum tanggal 12 Desember gitu. 300.000-nya kalau bisa Anda pernah ngerasain ya. Kalau Anda nggak pernah pegang 300.000 ya itu rada-rada challenging. Ya kan. Bisa dibantu mindset saya mesti gimana di situasi saat ini, franchise agreement dan dengan suatu produk makanan yang sudah menghasilkan kemarin mendapatkan surat termination per 17 Desember. Tadi saya coba appeal. Harus gimana? Gini, ada satu hal yang cukup menarik sebenarnya ketika saya belajar NLP. Nah, di NLP itu adalah salah satu pilar NLP yang mengatakan bahwa selalu ada good intention di setiap kejadian, di setiap kejadian. Always there is a good intention. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah, kalau itu sampai di-terminate, apa hal baik dari kejadian tersebut? Itu cara mikir saya. Saya selalu mikirnya kayak begitu. Tim saya resign gitu misalkan. Apa hal baik yang bisa diambil, yang bisa saya ambil dari tim saya resign? Itu cara saya berpikir tuh kayak begitu. Sehingga ya nggak bad mood lah. Kok pernah stuck nggak berbisnis ya bolak-balik lah. Kalau stuck berbisnis mah udah bolak-balik. Kok kalau nggak ketiduran gimana ya? Kayak lelah beberapa menit terus kebangun, ya nggak apa-apa, terusin aja, terus gitu. Kalau pas kombinasi gerakan dan loa, pas bigger dan faster rasanya biasa aja, nggak keringetan atau gemetar atau dingin, nggak apa-apa, nggak masalah. Pandu saya untuk mendapatkan 100 juta pertama dari internet. Loh ya ikut aja. Oh gini. Untuk bisa dapetin 100 juta dari internet, untuk bisa dapetin 1 miliar dari internet, atau bahkan 1 miliar per bulan dari internet. Oke, itu ya konteksnya di situ. Sebentar, saya mau lihat akun saya sekarang itu. Nah, ini punya saya. Tips sekilas, ini dashboard saya 300 juta. Jadi 100 juta udah tembus ya Desember. Oke, so untuk dapetin 100 juta atau 1 miliar dari internet, ada beberapa hal atau ada beberapa skill yang harus Anda pahami. Oke, yang pertama, Anda mesti bisa jualan. Saya bisa jualan, dan saya suka jualan. Jadi kalau Anda nggak suka jualan, ya sorry to say, nggak bisa. Oke, itu dulu, bisa jualan. Habis itu, untuk naikin margin, untuk naikin
profit, mulai bikin produk digital sendiri dan yang bagus. Karena kalau misalkan Anda bikin produk digitalnya itu jelek, maka yang terjadi adalah orang akan beli sekali, habis itu nggak pernah beli lagi, gitu. Saya biasa kalau bikin produk-produk yang memang flagship saya itu biasanya memang oke dalam konteks bagus ya. Jadi orang pakai itu bukan yang habis itu komplain gitu, enggak sih untuk produk-produk flagship saya. Nah, berarti dari sini Anda butuh beberapa skill. Yang pertama tadi pasti skill jualan. Nah, kalau Anda nggak ngerti skill jualan, maka Anda mesti ikutan kelas-kelas kayak kelas affiliate. Kalau di Tribelio kan ada tuh di IG bio saya, ya, di link di bio IG saya itu ada Rich Affiliate Incubator. Nah, ikut itu untuk belajar jualannya dulu. Kalau sudah bisa jualan, baru Anda belajar jualan ya, maksudnya semuanya ya, termasuk bikin konten, copywriting, sampai ngiklan. Ngiklan termasuk jualan. Karena Anda nggak butuh bikin produk, Anda perlu ngiklan aja. Kalau Anda nggak bisa ngiklan, nyampe 100 juta almost impossible. Apalagi kalau followernya masih sedikit. Kecuali Anda artis. Kecuali Anda selebgram yang followernya udah 1 juta, nyampe 100 juta mah gampang. Tapi kalau Anda bukan siapa-siapa, maka Anda butuh datengin orang banyak. Nah, datengin orang banyak itu butuh skill ngiklan. Skill konten biasa aja kalau ngandalin konten viral, kadang enggak. Berarti kalau kadang viral kadang enggak, ya nggak pernah nyampe itu angka 100 jutanya kan. Nangkap ya sampai sini ya. Jadi Anda butuh skill jualannya, dan skill jualan itu yang diajarkan di kelas-kelas affiliate. Nah, Anda butuh itu gitu. Ya. Nah, setelah itu selesai, Anda bisa konten, datengin traffic secara organik, kemudian Anda bisa ngiklan. Udah selesai nih jualannya nih. Berikutnya untuk memperbesar margin adalah Anda mulai bikin produk digital Anda sendiri. Nah, ini hal yang berbeda lagi. Anda mesti mikirin, kira-kira audiens saya kalau beli produk saya bakal gimana nih? Apakah perlu video atau ebook saja cukup? Kalau ebook saja apakah marginnya bisa besar? Karena ebook biasanya dijual cuma 99.000. Kalau Anda pengen menjual di atas 99.000, Anda harus menjual lebih dari sekedar ebook. Harus ada videonya. Berarti Anda harus ngerti public speaking. Anda harus bisa bikin PPT-nya. Anda bisa mempresentasikan ide Anda. Anda bisa ngomong kayak begini. Ini saya sudah hampir 1 jam melakukan monolog, ngomong sendiri seperti ini, dan ya saya bisa ngomong kayak begini sendiri. Nah, berarti skillnya itu. Tapi kalau Anda start dari nol, saya sarankan adalah yuk start jadi affiliate dulu aja. Why? Ya karena belajarnya lebih singkat, langsung dapat income. Meskipun of course nggak 100 juta, ya 10 juta oke lah ya, 10 juta dulu oke lah. 5 juta, 10 juta ya it's okay lah. Itu sih sebenarnya step-stepnya untuk mendapatkan 100 juta pertama dari sini. Revenue stream terbesar saya dari produk digital saya semuanya, kan saya digital creator sekarang. Kalau sekarang ya, kalau dulu bisnis suplemen saya, cuman bisnis suplemen saya kan sudah 20 saya jalanin bisnis suplemen itu 22 tahun. Dari tahun 99 sampai tahun 2021 sampai pandemi itu kita berhenti gitu. Hal apa yang paling koko takutkan? Menarik pertanyaannya. Satu hal sih, losing my parents sebenarnya. So I work very hard sebenarnya itu untuk buktiin ke parent, tapi kemarin beban itu sudah saya lepaskan. Jadi kalau ditanya ya itu, keingetnya masih itu, tapi bebannya itu sudah pelan-pelan udah saya lepaskan. Jadi pakai yang mental block removal itu. Jadi kalau orang tua meninggal emang kenapa dan seterusnya gitu sih. Cara tahu tipe bisnis yang paling cocok untuk kita apa ya? Karena banyak ide tapi masih belum tahu apa yang baik, apa perlu dicoba semua terlebih dahulu. Ivana, menarik pertanyaannya. Kalau boleh jujur, biasanya saya nggak akan mengatakan ini, tapi saya akan menggunakan berbagai macam cara, seperti misalnya paling umum yang saya pakai adalah saya ngecek astrologi saya. Jadi untuk menentukan tipe bisnis yang paling cocok adalah dengan menggunakan astrologi. Itu yang saya gunakan. Saya nggak mau buang waktu, terutama kayak misalkan anak saya saya suruh explore semuanya. Karena masih kecil ya, waktunya juga banyak. Jadi saya minta dia explore semuanya. Tapi saya sudah ngecekin ke astrologinya. So kira-kira arahnya ke sini. Jadi saya astrologi nggak akan kayak pinpoint banget lu mesti bisnis apa. Nggak ada namanya di astrologi lu mesti bisnis brain boost gitu, kagak ada ceritanya. Tapi kurang lebih mesti ada kisi-kisinya. Bisnis sendiri, kalau bisnis sendiri itu harus yang gimana? Harus saya muncul, atau harus saya jadi sales, atau saya di bidang service,
Nah, seperti apa? Itu akan muncul di situ. Tapi of course dari situ nanti Anda tetap akan explore, gitu. Ya, jadi kalau saya pakai astrologi, kalau saya pernah stuck, sering. Kalau stuck itu sering banget, teman-teman. Mentor saya itu banyak. Saya kok masih bingung apa itu mental block? Bingung. Ada Ci April. Wah, ini Ci April baru nongol. Tadi kita barusan ngomongin tentang grup Alpha Team nih. Kemudian bicara soal Loa, kenapa saya ketika tidak tercapai suka terpecah gitu vibes-nya dan sulit untuk memunculkan perasaannya lagi. Nggak apa-apa, latihan aja. Tapi hindarkan kata-kata suka terpecah. Saya lebih suka mangga daripada saya suka terpecah. Ya jangan menyukai terpecah gitu loh. Bahasa kita seringkali ngawur. Saya punya utang. Saya berhutang lebih enak kayaknya menurut saya didengar daripada saya punya utang. Saya lebih suka saya punya duit daripada saya punya hutang. Karena kayaknya hutang kok dimiliki ya. Kayak vibrasinya tuh ownership-nya tuh utang. Gak enak gitu di kepala saya ya. Ya kan? Kalau jual mobil di platform ads di Facebook, menurutku gimana? Belum pernah nyoba sih. Sifat bermalas-malasan menunda sesuatu termasuk mental block. Yes, coba digali. Emang kenapa kalau dikerjain sekarang? Nggak nyaman. Ya nyamannya apa? Digali, coba. Itu tiap orang kan berbeda-beda. Aku mau contoh skrip yang money magnet. Money magnet. Uang mengalir dengan mudah dan berlimpah ke dalam hidup saya. Saya adalah magnet untuk kemakmuran, keuangan, kelimpahan. Uang adalah teman saya. Saya terbuka untuk menerima kekayaan dengan cara yang tak terduga. Rekening bank saya penuh uang. Peluang bermunculan dan datang kepada saya. Orang baru dan lama berdatangan memberikan bantuan dan peluang baru kepada saya. Dan seterusnya. Ya kayak begini banyak sekali. Ya kan? Kekayaan dan kemakmuran mengelilingi saya. Saya memancarkan kepercayaan diri dan menarik kesuksesan keuangan. Saya adalah magnet untuk kemakmuran. Saya adalah magnet uang. Uang tertarik ke saya. Kelimpahan tertarik ke saya. Uang datang kepada saya dengan cara yang ajaib. Makanya jangan terlalu dibatasin ya. Saya tuh ngelihat orang-orang itu kadang-kadang gemes banget gitu. Kenapa sih duit itu harus selalu dibatasi? Harus datang dari ini gitu. Lah ya kalau datangnya dari cara yang ajaib kan nggak apa-apa. Nih, uang datang kepada saya dengan cara yang diharapkan dan tak terduga. Dua-dua. Jadi kalau harapannya dari kerja boleh dan tak terduga juga boleh gitu. Nggak ada masalah. Kemanapun saya pergi dan dimanapun saya berada, saya selalu menarik keberuntungan datang kepada saya. Saya layak atas segala atau semua kesuksesan keuangan yang datang kepada saya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu Brain Boost Money Magnet. Gimana caranya supaya tidak berharap? Padahal kita harus yakin ya. Ya, bersyukur. Memang nggak boleh berharap sih. Harusnya bersyukur. Aku dengerin BBMM nggak rutin. Ngaruh nggak sih? Aku belum melihat ada sesuatu yang berbeda. Harus rutin ya, supaya bawah sadarnya terprogram. Kalau pas kombinasi gerakan dan loa tadi pas bigger faster rasanya biasa aja, nggak ada keingetan. Ini udah McLaren lu warna apa? Saya belum beli McLaren. Saya kemarin mikir kalau beli McLaren misalnya 10M. Yang ini ya, yang harga 10M ya kan ada yang 2,5, ada yang 3 ya, berapa kemarin 5 ya. Saya lebih ngamatin Ferrari sih, saya nggak hafal McLaren harga berapa sih. Saya lagi pengen masuk ke properti sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya punya 10 miliar tuh saya bisa punya hampir 10 properti kalau di Bali sebenarnya yang harga 1 miliaran. Dan itu bisa menghasilkan passive income di mana saya habis itu udah nggak usah kerja lagi daripada sekedar flexing McLaren sih sebenarnya. Saya lagi punya prioritas itu. During pandemi soalnya semua duit saya masuk ke Tribelio itu hampir 20 miliar itu masuk tuh, di situ tuh. Yang artinya adalah sekarang saya harus menata lagi kan finansialnya. Untung pakai BBMM semuanya jadi better. Kalau ketiduran apakah efektif afirmasinya? Justru efektifnya hanya kalau ketiduran. Kalau bangun enggak. Kok rekomendasi TWS yang aman untuk dibuat tidur? Soalnya ada postingan kalau pakai TWS saat tidur itu membahayakan. Membahayakan kalau dipakai 8 jam. Tapi kalau dipakainya cuma sejam aja, lah sama aja lah. Tidur sama bangunan sama aja. Yang berbahaya itu kalau dipakai 8 jam, kemudian tiap hari, itu bermasalah. Tapi kalau 1 jam, nggak kayak dipakai pagi sama dipakai tidur, nggak ada bedanya, sama aja. Kan cuma 1 jam. Ada produk digital Koko yang buat belajar iklan? Ada, jawabannya ada. Pakai punyanya Din. Tim saya, Din itu tim saya. Pakai produknya dia namanya Paid Traffic Bootcamp. Ya di Traverse City ada Paid Traffic Bootcamp. Habis dengerin BBMM itu kan tidur tuh. Habis itu pakai headset jadi sadar bentar ngelepas headset terus tidur lagi itu nggak gimana? Works nggak? Nggak apa-apa. Saya juga begitu. Aku baru saja berhasil closing BBMM. Thank you banget sip dari Risi.
Ya, teman-teman, gini, saya punya program buat Anda yang memang masih newbie banget dan sebagainya, masih kayak pemula banget. Itu saya sedang menyiapkan program affiliate-nya yang sekarang ini, program affiliate dan sebagainya ini untuk menjadi Brain Boost Warrior. Nah, Brain Boost Warrior adalah pasukan affiliate khusus Brain Boost. Jadi, ya sebenarnya bukan khusus Brain Boost sih, di Triversity. Jadi Anda mau jualan Brain Boost boleh, mau jualan yang lain-lain juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kita akan berikan training, ini loh cara jualan Brain Boost. Dan jualan Brain Boost tuh gampang banget. Ini yang menarik ya, yang menarik nih. Aplikasinya itu sudah kita submit ke Play Store dan lagi mau launching mungkin beberapa hari lagi ya, kalau diterima sama Play Store ya. Kalau enggak ya kita mesti appeal lagi gitu kan. Tapi kalau diterima, kita akan muncul aplikasinya. Nah, harapan saya kalau nggak di Januari atau di Februari, ya, kalau nggak di Januari atau di Februari, itu akan diupdate aplikasinya dengan fitur affiliate di aplikasi. Nah, fitur ini sangat menyenangkan sekali. Kenapa? Gini, Anda pakai aplikasinya yang tadi ceritanya nih. Oke, saya tunjukin ya. Saya tunjukin nih cara bermainnya. Ini seru banget sih. Anda pakai aplikasi kayak begini, kemudian Anda nah, di sini ada tombol share. Di sini ada tombol share. Jadi ini audio money magnet, kemudian di sini ada tombol share. Nah, ketika Anda klik tombol share, ini bukan yang baru ya, maksudnya bukan yang bakal launching. Ini masih Januari. Ketika Anda share kayak biasa, Anda share ke teman-teman, Anda share ke WA dan sebagainya, maka ketika orang tersebut download aplikasinya dan beli Brain Boost Money Magnet, Anda akan mendapatkan komisi 20-40%. Itu standar. Ya, performance base-nya Tribelio itu ya segitu, 20-40%. Nah, yang lebih menarik adalah kita kasih kesempatan sampai setahun. Ya, kita kasih kesempatan sampai 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu, kalau terjadi pembelian produk-produk lagi di aplikasi tadi, Anda akan mendapatkan terus komisi 20-40%. Sehingga di sini ya enak aja, begitu Anda pasang terus kayak begitu, dan orang akan nyoba beli satu, habis itu ketika kita ngelunjurin produk baru, produk 1, produk 2, produk 3 dan seterusnya begitu, mereka beli lagi, ada baca buku lah, nanti saya lagi siapin buat love magnet lah, saya siapin buat yang lain-lain. Yang terjadi adalah Anda dapat komisi terus-terusan. Udah tinggal gitu aja. Jadi sangat-sangat seru banget. Itu sih yang terjadi untuk di Brain Boost. Manfaat Handmove itu apa ya? Handmove itu tadi untuk ini sebenarnya, untuk buka. Kita komunikasi sama bawah sadar untuk membuka rezeki supaya masuk. Itu satu. Kemudian kita juga bisa bergerak vibrating, ceritanya vibrating untuk membersihkan. Membersihkan itu maksudnya memperlancar jalur doa kita gitu. Brain Boost buat sales kapan? Mungkin ya beberapa minggu lagi lah ya, 1-2 minggu lagi lah. Untuk BBMM ada WA group, ada di link di bio saya. Kemudian saya merasa terlalu banyak belajar, sudah bisa perihal konten dan ads, namun kadang aksinya kurang. Saran, nah itu nanti saya bikinin Brain Boost-nya ya, productivity, fokus dan creativity. Saya bikinin di situ. Hand movement aku nggak bisa gerak buka kok. Ya tadi kan sudah saya tunjukin ya. Nanti Anda tinggal ulangin lagi aja video ini. Habis ini saya harus off teman-teman, pertanyaannya masih banyak sih ya. Ini soalnya waktunya udah sejam. Menghilangkan rasa jengkel terhadap orang lain. Loh ya tadi itu, semua perasaan jengkel saya terhadap si A yang tidak enak dan menjadi beban di hati saya, sekarang saya maafkan orang itu, saya maafkan diri saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Itu satu. Kalau Anda ingat orangnya itu, kalau Anda habis itu ada kejadiannya, Anda tinggal bilang aja, setiap saya kepikiran tentang kejadian yang dilakukan si A tadi, dan itu bikin beban di hati saya, bikin saya jengkel, sekarang saya maafkan si A, saya maafkan diri saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Jadi selalu dicari apa lagi. Kalau dia ngomong-ngomongnya yang menyakitkan, oke, setiap kali saya mengingat muka si A ngomong itu, nah gitu, atau setiap kali saya mendengar kata-kata itu, setiap kali saya mengingat kata-kata itu, karena kadang-kadang kata-kata itu diucapkan oleh orang lain, itu men-trigger. Jadi ingat si A tadi. Ya, jadi nyambung-nyambung gitu. Itu diberesin satu. Gitu cara mainnya. Jadi membereskan mental block itu hanya dari orang ngomong aja. Itu bisa sekompleks itu, teman-teman. Kalau pas pakai kombinasi gerakan, pas speaker ini udah.
affiliate yang 4 tier. Nggak bisa, ini waktunya sudah almost done teman-teman, saya harus off dulu. Saya jawabin yang cepet-cepet aja. Kemudian ads yang bayarin saya ngopi sama nggak dengan program BBM? Oh, beda banget. Brain Boost Money Magnet udah bisa offline untuk dengerinnya, nanti kalau pakai aplikasi bisa. Brain Boost Sales, saya cuma merasa panas, diulangi lagi aja tadi prosesnya. Saya udah harus off soalnya. Kalau boleh tahu teknik-teknik ini dari mana ya? Kayak hand movement gini-gini ya. Saya punya mentor lah. Saya punya mentor. Jadi kalau afirmasi atau berdoa gak boleh menggunakan kata butuh atau semoga. Iya, langsung to the point aja, hadirkan ini, hadirkan itu, gitu caranya. Saya udah pakai, kadang saya merasa tenang, tapi merasa suka berpikiran buruk. Salahnya di mana? Gak ada yang salah. Kalau Anda masih suka berpikiran buruk, stop ngomong suka berpikiran buruk. Karena Anda yang suka sama berpikiran buruk. Kalau saya lebih suka mangga. Saya udah ingetin kan dari tadi kan. Yang kedua adalah pikiran negatif. Itu pasti akan muncul kalau Anda terbiasa berpikir negatif. Solusinya apa? Solusinya adalah Anda start bilang decay setiap kali pikiran negatif muncul. Udah decay aja. Gitu, teman-teman. Supaya kita jadi aware. Karena begitu ada negatif, kalau kita ulangi kata-kata negatif tadi, maka kata-kata negatif tadi akan masuk ke bawah sadar Anda. Jadi program baru lagi. Kan repot ya, kita udah lepas-lepasin dimasukin lagi. Anda sendiri yang masukin. Itu bukan ucapan tetangga, itu bukan ucapan orang lain loh. Itu ucapan Anda sendiri yang sengaja memasukkan hal negatif. Sehingga ketika Anda menjadi aware, ketika Anda tadi ya, kalau Anda ulang-ulang negatifnya akan masuk ke bawah sadar. Tapi kalau Anda aware dan Anda bilang decay gitu ya, setiap kali ada negatif, maka ras Anda akan nutup. Anda benar-benar nyadar ini negatif nih. Itu gerbang Anda yang kemarin kita ada di webinar, gerbang ras Anda itu akan nutup. Nah, ketika rasnya nutup, itu nggak bisa tembus. Kata-kata negatifnya tidak bisa tembus masuk ke dalam bawah sadar. Gitu. Kok niat mendatangkan 1.000 tadi, ada yang anterin uang 250.000. Ini dikatakan berhasil. Jawabannya enggak. 1.000 harus 1.000. Anda minta duit 1 juta, dikabulin Tuhan 5 juta. Itu nggak terkabul. Itu bonus. Tapi nggak terkabul. Harus spesifik. Saya mau punya rumah pakai money magnet, ya bisa-bisa aja. Saya lagi ikut RAI, Rich Affiliate Incubator. Batch selanjutnya bulan Januari atau bulan Desember, saya lupa. Itu tim yang ngurus, saya nggak hafal. Ngomong-ngomong resign tadi di tempatku, apakah sedang ada lowongan kerja? Kita belum ada sih. Kok gimana ngegambarin pendengaran kanan kiri itu berbeda? Ngegambarin, apanya yang digambar sih? Kiri kanan berbeda ya, kiri kanan berbeda kan? Apanya yang digambar? Kok punya utang nggak ya? Saya tidak punya utang. Oh, ada beberapa sih, kredit card cicilan ada sih beberapa. Lah, kayak misalkan kemarin itu ada promo nih, tablet nih kan. Tablet ini harganya berapa kemarin? 13,9. Terus boleh dicicil berapa? Setahun apa 2 tahun? Setahun ya kayaknya. 2 tahun apa setahun? 2 tahun. Boleh dicicil 2 tahun. 0%. Saya ambil. Saya sih gitu aja. Nggak masalah. Tapi nggak ada, maksudnya utang untuk bisnis atau apa? Nggak. Saya utang bank gitu ya. Utang bank saya nggak ada sih. Bebannya sama kok buat buktikan ke orang tua, iya. Gimana caranya konsisten dengan tujuan? Tujuannya harus menarik. Tujuannya harus keren banget sehingga jadi sangat-sangat kalau tujuan Anda kecil, Anda gampang boring karena Anda akan terdistraksi dengan hal-hal yang lain. Oh, ada ini. Kripto naik begini, jadi Anda terdistraksi gitu. Iya kan? Tapi kalau Anda punya tujuan yang besar, yang seru banget, ya itu jadi fokus utama Anda kan. Saya pas gerak bersih-bersih BPMM tangannya cuma muter-muter bulat gitu aja, itu berhasil belum? Belum. Muter-muter itu biasanya adalah proses mencari bentuk. Gitu. Aku percaya sama astrologi. Oh, saya itu suka spiritual. Hal-hal spiritual itu saya suka banget. Karena saya memang sensitif. Jadi memang punya curiosity di situ, dan saya juga sensitif. Kalau belum berpengalaman di bidang properti, bisa nggak untuk jadi agen? Ya, justru belajar lah. Aku lagi dengerin dari Nur Istiqamah Saleh. Saya lagi dengerin. Sip. Human Design. Saya ngecek human design juga, saya ngecek astrologi, beneran Western astrologi saya ngecek, Eastern astrologi saya ngecek juga. Ya, justru saya nggak pernah ngecek. Oke. Matrix kali terus, bener banget.
Kalau ngomongnya mau lunas hutang boleh nggak? Nggak usah. Ngomongnya kan butuh duit kan. Hadirkan duit aja. Utangnya nggak usah dipikirin. Ya jangan gampang-gampang mikir utang, karena kalau Anda gampang-gampang ngomong atau menyebutkan kata hutang, gampang banget dapat makanan. Mikir makanan ini dikirim lain banget dengan makanan. Nah sekarang kalau Anda ngomongin duit itu nggak muncul-muncul, tapi yang muncul hutang terus, berarti vibrasi Anda masih dekat dengan hutang. Nah untuk lunas dari hutang, stop ngomong hutang. Itu definite banget, udah pasti banget, stop ngomong utang. Karena Anda butuh duit untuk lunas utang, bukan butuh utang. Oke? Kalau Anda butuh duit, Anda mau duit yang datang, maka Anda harus ngomongin duit terus. Ya, jadi yang harus dibahas adalah duit. Kadang ada orang-orang yang keluarganya tabu ngomongin duit. Nah, ini jadi isu, ini jadi masalah sebenarnya. Karena ya kan mau duit ya. Terus gak tabu gitu ngomongin utang. Gitu sih. Oke, kok peluang baru banyak banget dapat saya, cuman kenapa merasa gak pede padahal banyak investor yang masuk? Nggak tahu, gali aja. Emang kenapa? Kan tinggal ditanya aja. Skripnya harus dibaca, nggak didengerin aja sambil tidur. Kok kalau denger BBMM nggak sampai akhir gimana? Ya memang begitu kan, bawah sadar. Buang negativity. XAU mau naik. Saya nggak ngeliat XAU nih. XAU mau naik. Ya dari tadi pagi memang kayaknya mau naik, tapi di atas itu ada area besar sell sih, di H4 kayaknya. Trading pakai broker apa? IC Market. Mau lihat catatannya. Misalkan denger Brain Boost Money bareng suami pakai iPad bisa nggak? Nggak pakai headset, nggak bisa. Harus kiri kanan. Jadi mengganti berharap itu dengan bersyukur, bener. Kita harus ada faith. Loh iya, justru ada faith makanya kita bersyukur. Gitu kan prinsipnya. Justru karena ada faith tuh, makanya kita bersyukur. Untuk manifest uang datang secara spesifik itu diucapkan atau scripting? Scripting dan diucapkan dalam hati nggak apa-apa, sama aja. Kok saya dengarnya nggak sampai selesai, udah aman. Dibanding flexing mending jadi passive income. Iyalah, saya suka-suka aja gitu sama mobil begitu, suka-suka aja. Mungkin kalau duitnya kelebihan banget ya nggak apa-apa. Mobil begitu buat saya nggak bukan yang tabu gitu ya, jangan gitu, nggak juga sih kan. Cowok kerja keras kan juga boleh menikmati hasil, tapi saya lagi pengen banget itu untuk berinvestasi di properti kemarin itu. Kenapa? Sekali lagi astrologinya cocok. Gitu sih. Kenapa dengerin BBMM kebawa jadi ngantuk? Loh memang dibuat ngantuk kok, kan direlaksasi dikasih gelombang theta itu kan buat ngantuk. Kok skrip doa yang aku baca tadi bisa dikirim ke grup WA nggak? Yang mana? Lupa saya udah. Ya BBMM nggak usah diinget-inget. Sebentar. Saya udah mau selesai. Kok ke Jepang dong? Nanti kita ngobrol di Tokyo. Boleh. Cara jualan online offline gimana caranya? Enggak sempet, bentar. Kan aku pemula jadi tetap beli BBMM atau gimana? Atau nunggu aplikasi? Loh ya, BBMM pakai aja nggak apa-apa. Cara join di Brain Boost Warrior, join aja affiliate-nya Tribelio. Udah, join aja itu. Artinya ngunci ya link yang untuk kita udah beli. Bukan cuma linknya yang dikunci, tetapi akunnya yang dikunci. Setelah 1 tahun gimana? Setelah 1 tahun nggak dapat lagi. Ya nggak dapat lagi ya. Biasanya orang itu cuma 1 kali loh. Ini kan sudah saya bantu ini selama 1 tahun, orang beli lagi. Dapat terus kan ya sudah gitu. Jadi gitu. Ini Dokter Rudi Adi Putra, bener ya? Kecil soalnya. Harusnya iya. Ya aman dok. Yang jadi penasaran kenapa tiap dengerin BBM masih ketidurannya, memang dibuat begitu. Gitu kan. Jangan off dulu. Sebentar. Kasih contoh penggunaan hand movement membersihkan. Membersihkan itu cukup Anda bergerak membersihkan. Jadi kan skripnya sama sebenarnya dengan skrip membuka. Skrip membersihkan adalah Denny membersihkan untuk deal proyek A sebesar 1 miliar maksimum tanggal 20 Desember 2024. Skripnya cuma begitu. Tapi geraknya harus pakai gerak bersih-bersih. Jadi ketika gerak bersih-bersih Denny membersihkan untuk proyek apa tadi gitu. Jadi ini gerakan bersih-bersih. Gitu aja sebenarnya. Saya mau yang pakai aplikasi karena ikut yang bayar 200.000 itu nggak ngerti caranya. 200.000 apa ya? Kapan live IG lagi? Kapan? Ilmu langit membumi, yes.
Hand movement apakah harus dilakukan terus-menerus? Sebaiknya terus-menerus. Apalagi yang bersih-bersih. Kayak The Secret, yes. Sama kok Denny, nggak ada utang. Iya, saya nggak ada utang. Cicilan kredit cardnya sama. Cicilan kredit card, ya boleh dibilang utang ya sebenarnya ya. Tapi bukan nggak mampu gitu loh. Bukan nggak mampu sampai ngutang, enggak. Tapi karena memang dibuat kayak begitu aja. Gitu. Hutang bank mental block. Hutang bank dulu pakai saya. Pakai karena buat apa? Bukan hutang yang negatif, tetapi memang karena untuk ekspansi bisnis. Jadi kalau hutang bank kan dihitung ya. Misalnya bunganya setahun itu 10% misalnya. Berarti kan sebulan itu bunganya adalah 8,3%. Nah, kalau dengan pinjam bank 1 miliar, kemudian ekspansi saya bisa menghasilkan return 30% per tahun atau 20% per tahun, maka bunga bank yang 10% tadi kan make sense gitu. Karena usaha saya tiba-tiba bisa membesar. Itu sih. Kacamatanya boleh pinjam nggak kok? Ini kacamata nggak enak teman-teman. Saya tuh kemarin sudah bertahun-tahun nggak ganti kacamata. Nah, habis itu nggak ganti frame, maksudnya nggak ganti frame, ya nggak ganti frame. Habis itu kemarin udah ngerasa kok udah tua ya, udah jelek gitu. Berapa belas tahun saya pakai soalnya. Terus akhirnya ganti ini merek Nike kalau nggak salah. Ini merek Nike. Nah, merek Nike ini problemnya adalah ininya londot, ininya engselnya. Ini baru diseretin berapa jam aja, ini udah jatuh lagi gitu. Sampai di dompet saya, di laci saya, ini saya punya obeng kacamata. Kebayang nggak? Nih saya punya obeng kacamata yang cute begini, kecil begini. Ini obeng kacamata teman-teman loh. Like kayak cute banget ya. Sebel banget sampai saya bilang ke istri saya, ini aku beli kacamata salah kali ya. Ini Nike itu harusnya jualnya sepatu ya, belum bagus bikin kacamata nih kayaknya. Itu sih kacamata. Jadi planning mau ganti sebenarnya. Kok nggak akan bahas Rich Creator lagi nih? Sepertinya saya akan lebih fokus ke affiliate. Gitu. Ada nggak Brainboost khusus buat belajar sama kerja? Belum. Baca buku ada. Testiko, saya lagi scripting 1,5 miliar tadi pagi, hadir orang menawar 1,2, jadi belum deal. Yang nawar 1,5 masih proses. Ya, hadirkan orang ya. Deal. Kadang-kadang gini. Doanya boleh 2. Bukan skripnya. Proyeknya 1, pengen deal 1,5 miliar, tapi bisa aja doanya macam-macam. Doanya bisa deal proyek sebesar 1,5 miliar, maksimum tanggal sekian. Sekalian hadirkan orang yang mampu atau mampu beli ya, atau apapun ya, Anda lebih tahu ya, mampu beli, mampu bayar 1,5 miliar untuk proyek saya misalnya, itu juga bisa. Oke, kayak gitu. Kok hadirkan uang itu sebut nominal? Harus sebut nominal. Jangan pakai persen, teman-teman. Jangan pakai persen. Saya mau gaji saya naik 10%. Jangan pakai begitu. Bawah sadar tuh nggak bisa ngitung-ngitung begitu. Itu otak sadar. Anda tidur disuruh ngitung kan nggak bisa kan? Saya nggak bahas metric destiny. Saya nggak pakai itu. Kalau anak yang berani sama ortu usianya 16 bisa nggak pakai Brainboost? Wah, itu bawa ke konsultan psikiater anak harusnya ya. Itu salah ngajarin dari kecil kalau 16 tuh berani sama anak. Anak saya nggak ada yang berani sama saya. Saya lihat aja gitu dan udah selesai gitu. Mamanya misalkan ini, mamanya nyuruh anak saya mandi gitu misalkan. Mandi, enggak man, enggak mam, mah gitu. Begitu saya lihat jalannya. Gitu. Jadi nggak benar kalau sampai 16 tahun masih nggak nurut sama orang tua, itu nggak benar. Itu edukasinya something wrong. Anda mesti nyari professional help. Brainboost nggak kesana. Mungkin Anda belajar kayak semacam itu juga boleh. EQ, emotional quotient. Mungkin belajar dari situ juga oke. Bagaimana kalau mengalami kerugian yang besar sekali jumlahnya? Ya sudah, anggap itu memang nasibnya seperti itu. Ya nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah. Saya rugi banyak sudah sering. Jadi nggak ada masalah dengan rugi besar. Udah sering. Bagaimana udah ya? Kenapa nggak jualan Ultimate Nutrition lagi? Nah, jualan Ultimate Nutrition itu semakin challenging sejak tahun 2018 9 ya, sekitar itu 18-19. Salah satu produk bestseller saya waktu itu Ultra Red. BPOM-nya habis. Nah, BPOM habis kan kita perpanjang ya, bukan daftar baru loh. BPOM-nya habis. Ketika kita perpanjang, ada aja permintaan ini itu nggak keluar BPOM-nya selama 2 tahun. Nah, 2 tahun stok di gudang saya itu
Bukan satu botol, 2 botol, 100 botol, 1000 botol teman-teman. Miliaran angkanya. Hanya Ultra Rip aja satu botol itu miliaran. Satu jenis itu miliaran. Sehingga kalau misalkan itu nggak keluar 2 tahun, expired date itu cuma 1,5 tahun. 2 tahun itu expired date yang keluar dari pabrik. Ngirimnya aja butuh 6 bulan. Mulai dari loading, shipping, sampai unloading di Indonesia itu kadang-kadang cuma kurang setahun. Kebayang ya? 2 tahun saya harus buang miliaran. Kan mati kayak begitu. Sehingga kita tetap jualan kemarin itu ke agent-agent kita. Nah itu jadi sasaran, ya you know lah. Ya di rahasia sana sini. Gitu sih. Jadi itu akhirnya membuat kita nebus ini, nebus itu, nebus ini dan nggak profitable gitu sih sebenarnya. Jadi kita ngerasa bahwa wah suplemen import ini lagi sulit banget kayak begini ya. Udah deh berhenti aja deh gitu. Ada kode promo? Nggak ada. Saya pas gali mental block tapi endingnya sama kayak mental block yang lain itu udah bener belum? Udah, kalau misalkan udah kayak begitu, udah hajar aja langsung di clean up. Kalau script belum ada tanda terkabul tapi ada tanda-tanda itu gimana? Belum ada tanda terkabul tapi ada tanda-tanda gimana? Malah saya cemas itu masih belum pas ya untuk vibrasinya. Ya, kalau cemas nggak bakal terkabul. Berat. Gitu. Gimana mengatasi masalah sering lupa padahal baru dipikirin, mau dilakuin malah lupa blank. Ditulis, dicatat. Saya selalu nyatet. Jadi saya mau bikin apa itu saya catat semua. Kalender saya isinya penuh. Kan ini isinya penuh kalender saya. Kalau Anda nggak punya kalender kayak begini, wah berat banget. Ini kalender saya penuh sekali ini. Ini penuh sekali kalender saya isinya. Setiap hari mesti ngapain aja. Ya kan. Mau nulis skrip apa aja juga saya tulis semua. Ide saya semua saya tulis semuanya. Oh, kayaknya punya ide nih, skrip ini, skrip itu gitu. Oh, saya tulis semuanya. Saya nggak mau ngandalin pikiran. Pikiran kita tidak didesain untuk mengingat-ingat. Pikiran kita didesain untuk berpikir, bukan untuk storage. Jadi sebaiknya storage ditaruh di tempat lain. Sehingga Anda akan menggunakan storage itu kalau perlu. Oke, saya perlu ini. Gitu cara mikirnya. Cara bekerja yang produktif itu seperti itu. Oke, saya mau tanya, kalau kita pakai earphone setiap hari bukannya bisa mengganggu kesehatan telinga, otak? Enggak sih. Kalau cuma 1 jam aja. Kalau nggak mau ya pakai headphone yang gede gitu. Kalau aku ngedengerin BPM langsung ke tengah boleh nggak? Ya otaknya siap atau enggak? Itu kan awalnya tuh didesain untuk mempersiapkan otak masuk ke gelombang theta. Jadi kalau tidak pakai itu, apakah siap ke gelombang theta? Kok saya pernah kena tipu kurang lebih 80 juta. 80 juta mah kecil. Saya tuh kena tipu miliaran kemarin itu di kripto. Gila mah. Oh, mentor saya sendiri lagi. Parah tuh. Bagaimana melupakan supaya tidak stres? Ya, bilang aja, katakan dalam hati, setiap kali saya mengingat bahwa saya kena tipu dan itu jadi beban di hati saya, sekarang saya maafkan orang yang menipu. Saya maafkan semua pihak yang terlibat. Saya maafkan diri saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Kapanpun saya mengingat kejadian penipuan itu dan itu jadi beban di hati saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Gitu, semuanya dikelupas satu-satu, orangnya, kejadiannya, ingatannya, barangnya, apapun itu dikelupas satu-satu, dibersihin begitu. Dan terakhir paling general adalah kapanpun saya merasa bahwa kejadian penipuan atau kapanpun saya merasa tidak enak di hati karena kejadian penipuan itu, sekarang saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik nafas, buang nafas, gitu. Skrip di mulut, komat kamit boleh sih. Thanks ya, Brain Boost Money Magnet sudah dipraktek 2 hari. Tadi sore tiba-tiba ada interview kerja, terus pikiran jadi tenang, kayak lempeng aja ini hidup rasanya. Mantap. Investasi yang jangka pendek, menengah, dan jangka panjang apa kau yang bagus untuk masa depan? Saya jangka menengah, saya lagi ada di beberapa saham. BBRI salah satunya yang paling gede saya masuk sih. Ada beberapa, saya ada di situ ada beberapa ratus juta. Belum miliaran sih, karena saya lagi mengalokasikan kan. Kemarin itu kan saya masuk banyak banget di Tribelio. Jadi ini baru bisa beberapa beberapa ratus juta lah. Ini sekarang sudah 4380. Saya averaging sih kemarin itu, saya masuk di 48, 47, 4170 saya masuk averaging down. Nah, jadi saya rata-rata gitu. Jangka panjang sih paling properti ya. Saya interestnya di properti, saya cocoknya di properti. Tidak semua orang cocok, tapi saya cocoknya di properti gitu. Kok beli BBM nanti rugi nggak kalau sudah ada versi app? Loh, versi app sama versi yang ini sama.
Jadi Anda beli sekarang, nanti muncul di apps-nya. Kalau Anda download apps, Anda buka pakai akun Anda, tiba-tiba muncul, pluk gitu aja, yang sudah Anda beli. Jadi aman, gak ada masalah. Beli aja sekarang, dengerin. Karena nanti begitu aplikasinya muncul ya tinggal login aja. Oke. Just do it for Denny. Openg buat Tamiya. Kenapa aku masih ada feeling kayak rasa nggak ikhlas kalau orang tahu BBM nanti sukses tuh kenapa ya? Nah, itu digali aja. Kalau orang lain sukses, aku nggak, emang kenapa ya? Itu satu. Kedua, apakah ada kejadian di masa kecilku ketika mirip-mirip biasanya, ketika orang lain lebih sukses dan aku tidak, itu ada kejadian apa? Itu. Mau diservis sama suami buat kacamatanya, lo ya mau aja. Tapi problemnya adalah, emang bisa diservis kalau cuma diseretin doang ya? Ini sudah bolak-balik, saya sudah bolak-balik bawa ke ini sih, ke optik sih. Belinya di optik Melawai itu. Bukan endorse karena ini ya, udah diseretin gitu lagi. 8 November mulai pakai BBM. Alhamdulillah kemarin dapat transferan 8 juta. Thanks God. Amin. Mantap. Beberapa permintaan nggak ada masalah untuk script. Teman-teman, saya harus off nih beneran, udah jam 9 malam. Sebentar. Itu kalender pakai apps apa? Saya pakai Google Calendar, teman-teman. Itu basic banget ya. Google Calendar nyambung ke email, nyambung ke semuanya, nyambung ke tim saya. Tim saya bisa lihat kalender saya. Jadi kalau ngeset jadwal, tim saya ngeset jadwal. Dia tahu kalender saya ini. Jadi saya cuma ngisi. Misalkan ada family time bisa isi gitu. Tim saya tahu diisi begitu, ya dia nggak bakal ngisi. Jadi benar-benar semuanya itu sinkronis di situ. Hidup saya based on kalender saya. Jadi tinggal lihat aja besok ngapain ya. Besok saya ada ke klinik misalkan. Besok saya ada ke klinik. Kemudian sore saya ada ngobrol sama dokter gitu. Mau collab bukan mau periksa tapi mau collab ya, collab. Dokter kan jadi content creator juga. Kemudian tanggal 13 saya kosong. Memang sengaja saya kosongin tanggal 13. Butuh waktu buat saya istirahat sebentar. Tanggal 14 saya ke Surabaya. Habis itu saya ke Jakarta. Ya, nulis skrip boleh di laptop atau tulis tangan. Kalau bisa tulis tangan. Kalau di iPad gitu boleh, tapi pakai ini gitu. Mentor Koko menipu Koko, yes. Like kayak crazy banget. Itu crazy banget sih. Habis ya itu long story. Nggak usah di recall karena nanti kalau di recall jadi men-trigger lagi kan nggak perlu ya. Udah saya lepas soalnya, nggak usah diingat-ingat kejadiannya, nggak usah. Kalau adaptasi di kerjaan baru sebagai sales tipsnya apa? I don't know ya kalau misalkan di kantor baru ya, tapi kalau saya sih suka jualan ya. Jadi saya itu nggak mikirin adaptasi di kantor, saya mikirinnya adalah gimana saya bisa jualan sekencang mungkin. Sama aku saya kena tipu 1,5 M di trading padahal separuhnya duit utang. Lah itu problem, kalau duit utang Anda itu berarti manajemen Anda yang bermasalah. Ya jadi Anda juga bermasalah kalau Anda duit utang dikena tipu itu ya mesti introspeksi. Saya sering dengar cerita orang sukses, rata-rata banyak dari mereka itu ditipu oleh kerabatnya mereka sendiri. Nggak usah digeneralisasi, karena kalau Anda mengatakan seperti itu, artinya Anda sedang memprogram otak Anda bahwa orang kaya banyak yang ditipu sama kerabatnya. Nah, ngapain kita memprogram kayak begitu? Ingat, ketika Anda belajar di BBM, no judgment. Si A ditipu si B, selesai, udah. Nggak usah habis itu kayak semua orang kaya nanti, ya itu jadi melebar, jadi belief nanti. Kok saya dengerin BBM, tapi kenapa belum berani challenge koin 1000? Karena kamu takut gagal. Nah, pertanyaannya kalau begini, kalau gagal emang kenapa? Nah, diberesin takut gagalnya. Kalau kayak begini berarti ada isu di takut gagal. Takut gagalnya diberesin aja. Berarti ada something tentang takut gagal di dirimu. Kalau dengar BBM terus tertidur tapi tengah-tengah terbangun, udah terusin aja. Cerita gimana bangkitnya. Cerita gimana bangkitnya pasca ketipu miliaran. Hilangin dulu rasanya. Rasa ininya, beban emosinya semua itu beresin itu dulu. Karena prinsipnya simpel gini. Ketika rumah Anda, amit-amit ya, ketika rumah Anda kemalingan, kemudian malingnya itu membakar rumah Anda, dan dia lari bawa harta Anda keluar begitu. Apa yang Anda lakukan? Ngejar malingnya atau matiin apinya dulu? Banyakan orang itu ngejar malingnya, lupa matiin api, rumahnya kebakaran habis juga. Jadi yang sebenarnya harus Anda lakukan adalah beres-beres internal dulu. Oke, ini beresin dulu. Jadi emosinya, dendamnya, bencinya, jengkelnya, sakit hatinya, semuanya beresin dulu. Itu setelah beres, baru nanti kita pikirin gimana cara bangkitnya. Tapi feelingnya itu biar beres dulu. Yang penting buat saya pribadi, ini personal banget ya. Yang penting buat saya pribadi adalah
apapun yang ada di hati saya itu harus clean dulu, harus tenang dulu. Saya tidak suka feeling negatif. Bahkan begini, saya itu bisa aja siang-siang gitu ya, atau sore-sore gitu, bilang ke istri saya, ini feelingku kenapa ya, kok ada nervous ya. Jadi ada feeling nervous mampir aja, itu saya nggak suka. Ini ada masalah apa ya, kok nervous ya. Kerjaan baik-baik aja, financial oke aja, ini ada something nih, nervous nih. Itu kadang-kadang kita sampai cari tuh, sebentar, kemarin habis ketemu siapa ya, habis kita lagi habis nganter anak kemana ya, gitu-gitu. Kita cari tuh, habis itu paling gampang ya udah gerak bersih-bersih sama mandi air garam, udah. Jadi feeling nervous nyerempet aja, itu saya nggak suka. Saya tidak suka ada feeling tidak enak. Feeling saya good, sekarang good. Kalau nggak flat ya happy gitu. Kan nggak bisa happy terus ya, kan flat ya biasa aja gitu. Maksudnya feelingnya ya biasa aja. Nonton Netflix santai tenang ya biasa aja gitu. Tapi bukan yang nervous. Nervous tuh udah kayak alarm berbunyi, ini ada sesuatu nih gitu. Brain boost cocok didengerin kapan? Mau tidur, bawa tidur aja. Kok gimana dengan sikap terhadap asisten rumah tangga yang kadang bikin mood jelek saat mau instruksikan melakukan pekerjaannya? Lempar ke istri kalau saya. Si itu gak beres tuh, dikasih tahu ya gitu. Masa ini begini. Kemarin juga tuh saya meeting sampai siang, istri saya lagi pergi, makanan dikirimin pakai Gojek. Saya udah pesen tuh ke asisten rumah tangga, kalau makanan datang tolong diingetin. Oke. Soalnya saya udah cek jam makan belum datang. Oke, nanti kalau datang tolong diingetin. Saya lagi kerja lagi, ini udah kayak aduh kelaparan ini, udah mau meeting lagi ini gitu. Nggak dikasih tahu. Saya cek, udah datang makanannya. Nah itu sempat tapi saya bilang ke istri saya, beresin lah. Ya begitu. Dipesenin satu hal urgent lagi. Dan saya tanya, kenapa kok nggak ngasih tahu? Lupa. Nah ini biasanya saya agak sebel sih, tapi habis itu yang saya lakukan, istri saya aja. Saya nggak mau saya yang marah-marah begitu, nggak mau. Istri saya juga nggak marah-marah sih, karena kejadiannya bukan sama dia kan, jadi sama-sama aman gitu. Ketika kita udah capek di kerjaan, apakah brain boost ini bisa membebani pikiran kalau jam istirahat? Dicoba aja. Kalau misalkan dicoba dan ternyata bikin moodnya jadi bagus kan ya bagus ya. BBM apa aku dan belinya di mana? Saya baru first time masuk ke live. Belinya di link di bio saya, namanya Brain Boost Money Magnet. Jakarta buka kelas? Enggak. Ke Jakarta saya tidak buka kelas, teman-teman. Ke Jakarta itu schedule saya adalah nganter anak ikut kelasnya Mary Riana. Ya, jadi bapak yang baik. Kemarin anak saya barusan masuk TV, nganter saya ke Jakarta. Lucu tapi ceritanya, anak saya barusan masuk TV jadi content creator. Di acara kan ada pengunjung yang datang begitu ya, bukan gitu ya. Lucunya adalah yang disalamin, yang diajak foto itu saya gitu. Saya bilang ke anak saya jadinya, kids, papamu lebih terkenal nih, kalian belum terkenal. Bentar lagi kalian terkenal nih. Jadi bapaknya lebih terkenal, yang diajak foto salaman bapaknya. Sama pengunjung maksudnya, bukan sama panitia, tapi sama penonton yang lewat gitu. Tapi anak saya mulai kenal bahwa oh ini ya content creator ini ya gitu kan. Karena dua-dua juga salah satu kontennya sampai sempat di komen Pak Ganjar gitu. View-nya 1 juta. Gila, anak saya view-nya 1.500.000, 800.000 begitu. Gila sih. Habis itu kapan ke Jogja? Oke, saya ke Jakarta. Habis itu begitu nyampe Jakarta, hit hari itu malam. Besok paginya saya harus ke Bandung. Ini dadakan. Ya, jadi anak saya di Jakarta event sama istri saya ke Bandung. Pulang tanggal 15 juga, pulang hari ke Bandung. Habis itu tanggal 18 saya ke Jogja. Juga cuma sehari doang. Habis itu 19 saya udah balik lagi ke Jakarta. Jadi jadwal saya sangat-sangat padat banget. Karena apa? Diminta Kemenekraf untuk bantuin sosialisasi tentang affiliate. Ya, bantuin government gitu. Oke, challenge 1000 ditulis atau hanya kita ucapkan? Ditulis aja. Mandi air garam itu buang energi vibrasi negatif. Nah itu kok saya sering berasa nervous yang nggak jelas, tapi saya nggak tahu kenapa. Coba mandi garam, ngilang. Kok energi yang seperti apa agar kita dikejar rezeki? Oh iya, dengerin Money Magnet, nanti kan ada feelingnya happy kayak seneng banget seputar finansial itu sih. Mandi garam real ya ternyata. Ngefek banget. Pernah kenal seorang suhu nyaranin mandi garam. Cuman waktu itu aku kurang yakin tentang hal-hal begituan. Karena kamu nggak ngerasain, itu problemnya. Ketika kamu nggak ngerasain, nggak kelihatan, itu kayak ya udahlah sambil lalu gitu. Saya kan sensitif, jadi kalau sebelum mandi garam terus di mandi garam tuh efeknya instan buat saya. Jadi ya mau nggak mau percaya lah. Cara kenalan sama cewek cantik gimana ya, kenalan aja. Garam dapur.
saya pakai garam dapur ya. Bukan garam dapur ya. Nggak tahu deh, istri saya yang nyiapin soalnya. Bilas lagi pakai air bersih? Enggak. Itu terakhir malah, bilasnya pakai air garam. Agar suami berhenti silent treatment bertahun-tahun, gimana afirmasinya? Afirmasinya suami saya start apa? Anda maunya suami Anda ngapain? Bukan stopnya, tapi ngapainnya. Ke Bandung ngapain? Ke Bandung acara sama Kemen Ekraf. Mandi garam sama ke laut sama aja. Oke. Gimana caranya tetap waras dalam mengasuh anak-anak yang masih kecil padahal saya busuk penghasilan juga untuk kebutuhan hidup ya, itulah memang challenge-nya emak-emak ya teman-teman ya, memang begitulah. Oke, guys, udah lebih waktunya udah lebih. Oke, so saya berhasil ini terakhir ya teman-teman. Ini pertanyaannya masih banyak ya. Gini, kalau Anda mulai membahas tentang ilmiah atau tidak, yang disebut dengan science itu adalah mempelajari fenomena yang muncul. Jadi harus ada fenomenanya dulu, baru science meneliti dan ada hasilnya begitu. Nah, sekarang kalau misalnya fenomenanya nggak terlalu diteliti sama science, bukan berarti fenomenanya nggak ada. Kayak kemarin itu ada yang di kota Jambi ya, kalau nggak salah, di kota Jambi. Itu kok ternyata lebih banyak pasien sakit jantung. Itu fenomena, itu ceritanya fenomena. Nah, setelah diteliti ternyata air di kota Jambi, saya lupa Jambi atau mana, ada yang airnya itu mengandung, ini saya lupa ya, tapi kurang lebih ceritanya kayak gitu. Airnya itu mengandung kalsium lebih atau apa gitu loh. Ternyata seperti itu. Ada fenomenanya dulu. Nah, berarti kalau sainsnya belum ada, bukan berarti fenomenanya nggak ada. Nah, itu satu. Nah, kedua, tadi ada yang bilang sugesti. Nah, ini bener banget. Kalau Anda paham yang namanya placebo effect. Placebo effect itu Anda ngetes obat. Obat dinyatakan bagus ketika dia bisa melebihi placebo effect. Placebo effect itu gini. Jadi ceritanya adalah 100 orang nih dikasih obat, misalnya penurun hipertensi. Ada 50 orang dikasih obat beneran, ada 50 orang cuma dikasih pil isinya kosong, kapsul isinya kosong. Tapi yang tahu cuman yang ngasih. Sisanya dia nggak tahu dia dikasih beneran atau enggak, dia nggak tahu. Ya, jadi ternyata biasanya ada yang disebut placebo effect, yaitu orang yang cuma dikasih kapsul kosong saja, ternyata hipertensinya turun. Nah, placebo effect ini bisa sampai 20-40% hasilnya. Nah, artinya apa? Artinya adalah orang believe aja, penyakitnya mulai membaik. Nah, ini jadi menarik. Ini jadi menarik buat saya sebagai orang yang meng-create brain boost. Sehingga saya pengen eksperimen. Kalau misalnya brain boost untuk nurunin kolesterol, bisa nggak sih sebenarnya? Karena kolesterol itu kan metabolisme dari kolesterol itu diatur oleh otak bawah sadar. Dia membakar kolesterol dan sebagainya, metabolismenya itu kan diatur itu. Sehingga kalau otak bawah sadar diprogram supaya dia membakar lebih banyak kolesterol, harusnya sih bisa. Gitu kan. Kalau di buku-buku sih bisa. Nah, saya pengen penasaran sebenarnya untuk membuat brain boost penurun kolesterol misalnya, penurun hipertensi misalnya. Nah, itu bisa. Lagi saya explore. Menarik teman-teman, menarik. Jadi saya nggak mau membatasi diri saya karena dunia ini tidak terbatas, unlimited banget. Banyak hal yang secara sains itu belum ditemukan. Dan kalau kita membatasi bahwa nggak ada sainsnya, maka ke Mars itu nggak ada sainsnya. Sebelum Elon Musk bikin ke Mars, nggak ada sainsnya. Masa orang terbang ada pesawat, masa orang ke bulan udah ke bulan, masa orang ke Mars sekarang udah mulai arahnya ke sana kan Elon Musk kan. Jadi memang yang belum terjadi bukan berarti nggak bakal ada. Masa ada robot ya, zaman dulu kan nggak mungkin ada robot ya. Yang mikirnya manusia bukan robot, tapi akhirnya bisa-bisa juga gitu kan. Gitu sih. Buat teman-teman yang mau trading tadi ada brain boostnya sudah launching ya, pro tradernya udah. Kalau buat teman-teman yang lain yang mau naikin rezeki, oke, pakai brain boost money magnet. Di situ juga ada course-nya Theta Attraction. Langsung aja klik di link di bio saya. Atau kalau video ini saya upload di YouTube, ya udah langsung klik di komen di deskripsi di YouTube. Thank you ya teman-teman. Thank you so much buat malam hari ini. Ini udah lebih dari 1,5 jam, hampir 2 jam. So, kita live sekali lagi nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, kita balik di grup WA masing-masing. Yang belum join grup WA saya, langsung klik di bio saya aja, ada grup WA Money Magnet, langsung join di situ ya teman-teman. Thank you so much, sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you, bye-bye.